Buat Mas Bang Fikar, dipersilakan untuk membuka kelas songwriting class. Untuk itu saya persilakan. Mas, duduknya di sini Mas, silakan. Oh iya dong, nggak mungkin di pundak saya. Silakan. Juga ada Mori Naga. Ya, saya Mori di sini. Kita diutus oleh siapa nih? Siapa yang ngutus ya? Mbak Andin. Iya, Kak Andin. Untuk menjadi perwakilan karena Mbak Endah dan Kak Andin lagi ada kegiatan ulang tahunnya Mbak Endah, sekalian ada beliau manggung ya. Siapa di sini teman-teman yang tidak bisa nyanyi, tepuk tangan. Saya juga gak bisa. Yang gak bisa main gitar, tepuk tangan. Yang gak bisa main drum. Banyak ya, Sam, Banyak. Di atas juga tuh tadi tuh. Waduh, ada itu ya kunto aji, ada kunto aji di atas. Jadi teman-teman kalau nulis lagu tuh nggak perlu jago main instrumen, karena udah ada AI. Udah ada AI, udah ada AI. Gua kemarin baru nyobain yang namanya kan nulis lirik, kasih ke AI, syahdu lagunya, syahdu lagunya. Sumpah percuma belajar gitar lama-lama, aja. Percuma belajar nyanyi di yang mahal-mahal. Iya. Karena udah ada perwakilannya ya. Iya. Freddie Mercury nyanyi dangdut bisa. Ya. Ya, AI doang. Tapi kali ini kita nggak bahas AI, Sam. Enggak, kita bahas tentang penulisan lirik. Cara nulis lirik. Karena sebenarnya semua orang itu bisa untuk nulis. Iya, nulis lirik mah simpel sebenarnya. Simpel banget. Kayak apa ya? Contohnya langsung aja, Sam. Kita langsung praktek. Learning by doing. Anjay. Learning by doing. Yuk catat yuk. Ayo, ya perlu nggak perlu ya dicatat. Paling pertama tuh kita belajar namanya object writing. Ada apa aja tuh, Sam? Object writing itu adalah menggambarkan sebuah objek ya teman-teman. Jadi hal paling simpel deh, kita biasanya bikin object writing tentang diri kita sendiri gitu. Objeknya kita, entah galau, entah jatuh cinta, entah lain-lain lah gitu. Sama kayak nulis diary gitu. Bedanya ada Diva Mafa. Bahkan aku suka makan pecel lele gitu. Itu kan simpel ya, udah jadi sebuah lirik gitu. Aku suka makan pecel lele karena lelenya digoreng. Coba kalau lelenya hidup, wah, kan bingung. Nah, itu bisa tuh. Itu udah sebuah hook yang enak. Patil. Ketika kita nyanyi dilempar ke penonton ikut kan patil. Udah jadi tuh ya. Itu udah jadi. Udah jadi lagu tuh ya. Tinggal bersenandung aja kan, lagu itu sebuah sebuah kalimat yang dinyanyikan gitu kan, ada gitu. Misalkan dengan gaya seriosa. Tapi di Sam, apa? gede banget ya mic-nya ya. Harus kayak gini kali ya, Mas ya. Sebenarnya kalau mau nulis lirik itu, ini ada cheat code-nya, Apa tuh? Kita tentuin kan sebelum objeknya ini apa. Kadang orang mau nulis tentang diri gue nggak ada yang bagus nih. Oke. Ya udah, misalnya di depan, let's say kita lagi ada di mental kita nih ya. Apa benda sekitar lu yang bisa lu jadiin objek? Even itu temen lu sendiri atau sesuatu yang nggak terlihat lah. Wah, gue kaget belajar sendiri. Ya contohnya misalkan kita punya temen gitu yang ceritanya lucu. Ya. Contohnya Ferdi gitu. Misalnya namanya Ferdi. Dia Bang, kenapa saya? Hah? Enggak, ini contoh, Bu. Emang Ferdi siapa kan? Iya, namanya Ferdi Malau ini. Tuh. Contohnya Ferdi lagi pecah ban. Ya kan? Bisa ditulis tuh lirik dari awal. Ferdi pecah ban, kapan? Oh, sore. Kita kan tulis sore hari. Ferdi pulang kerja. Terus sore hari Ferdi pulang kerja. Lalu dia tiba-tiba bannya pecah gitu. Bisa tuh. Udah kan jadi satu garis tuh. Kan sore hari Ferdi pulang kerja tapi bannya pecah. Jadi lagu. Tepuk tangan dulu. Itu. Terus. Tapi temennya nggak peduli.
peduli. Kayak gitu kan. Lalu dia telepon saya, tapi teman enggak peduli. Nah, bisa terjadi lirik lagu. Nah, Ditulis aja. ditulis dulu aja bukannya. Pakai keresahannya itu. Keresahannya tuh, Ferdi pecah ban, nelpon teman, tapi Iya. temannya nggak peduli gitu. Ya udah, jadi sebuah lirik lagu tuh sepenggal apa tuh jadinya? Sepenggal lirik. Ya, main game banget ya. Atau bisa juga kayak gini Sen. Misalnya ada yang kurang ngerti, misalnya objeknya Ferdi nih. Ferdi itu kalau kita pohon katain ya, jadi Ferdi adalah pusatnya. Kita turun Ferdi misalnya nih ya. Oh, baju biru. Oh, dia kesini naik motor. Jadi Ferdi, baju biru, motor. Nah, dari baju biru bisa turun lagi tuh. Turun lagi. Baju biru misalnya mereknya Supreme. Nah, Supreme. Motor misalnya Beat paling gampang, motor beat banyak. Nah, dari beat ntar bisa turunan lagi debt collector misalnya. Nah, bisa. Pelek Kalau cacing bisa. ya kan? Atau ya misalnya dari debt collector langsung masuk ke tagihan ya kan. Tagihan bisa. Nah, itu udah beberapa kata yang bisa misalnya nulisnya gini. Ferdi memakai baju biru berlogo Supreme. Motornya Beat. Belum bayar ditarik debt collector. Nah, jadi itu sebuah lirik kayak sebuah gitu. keresahan. Sebuah keresahan. Jadi nadanya cari sendiri. Iya. Sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi kalau mau tapi ada lirik itu yang udah masuk ke dalam main majas-majasan, ada metafora, ada hiperbola, ada sarkas dan lain-lain. Itu belakangan aja. Itu Belakangan. karena pengembangan. Itu udah masuk ya, udah ke lirisis. Lirisis atau bisa jadi itu apa ya namanya, literasi yang sangat puitis gitu ya. Kritis. Misalkan sore hari dimetaforakan gitu. Misalkan metaforanya kan sering misalkan matahari terbenam gitu. Itu kan sudah metafora kan. Tenggelamnya matahari atau misalkan langit. Kalau bahasa anak indie gitu ya. Bahasa ininya Langit sedang jingga-jingganya. Wah. Nah, itu bisa tuh. Jai. Senja-senjanya ketika sang fajar terbangun gitu. Itu kan bisa jadi pilihan kata pada akhirnya gitu. Pilihan kata-kata. Nah, gimana caranya bisa dapetin pilihan kata-kata dari objek itu? Bilang itu. Kita kembangin dari misalkan sebuah objek tuh nanti bakal ada namanya 5 sense. Kita pakai indera kita gitu. Apa aja Sen? Indra Ajis. Indra Brukman. Bukan. Nah. Ya. Ya kan? Mas di sini boleh pukul orang nggak sih? Iya, boleh. Ya, no, nggak ada violence di sini ya, bukan kandang Manny Pacquiao, bukan. Iya, bukan. Jadi Bisa ada pakai indra penciuman Sen. penciuman. Objeknya masih Ferdi nih, masih Ferdi. Nah, Pakai penciuman. misalkan semerbak wangi Ferdi keluar kamar mandi. Wah. Ya udah, itu terserah lu. Terserah lu. Tapi kan ada kata semerbak wangi kan penciuman. Bisa dicium ya. Ya, bisa dicium. Atau Penglihatan Sen, mata penglihatan, gelap kulitnya. Misalkan gelap kulitnya dibalut baju biru. Nah, itu kan bisa. Karena tadi udah ada Ferdi baju biru tuh. Nah, baju biru. Mukanya berminyak-minyak. Nah, itu masuk indera penglihatan. Penglihatan. Apa yang kita lihat, apa yang kita cium gitu, itu masuk tuh. Terus Iya. ada lagi namanya indera praba. Contohnya lu mau misalkan masih belum move on gitu. Ya udah, misalkan bilang aja aku belum move on bla 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 bla. Mungkin nanti pas kan lagu ada bagannya ya, ada verse, ada chorus, ada pre-chorus. Nah, itu medium lu buat bercerita gitu. Kalau di awalnya pengen ngejelasin tentang lu yang belum move on, nanti mungkin di verse selanjutnya ngejelasin tentang perempuannya gitu. Jadi kan tahu tuh kenapa dia belum move on. Oh, ternyata ada cewek yang deketin tapi dia belum move on juga, masih kebayang-bayang sama ini. Terus kalau mau dibilang mau enaknya yang mana atau mana duluan, tergantung lu nya juga. Lu mau ceritain lu nya dulu apa perempuannya dulu? Gitu sih, kayak lu mau cerita ke teman gitu. Misalkan ceritanya gini, waduh Sam, ada perempuan tadi cakep Sam. Oke Sen. Wah, pokoknya tekadnya sangat bulat dan membara gitu. Ada yang bulat. Nah, begitu kan. Macam mereka.
Ya kan, itu kan lu berarti ceritain si subjeknya dulu, si perempuannya dulu. Sebelum, baru kayaknya gue suka deh. Ya. Nah, bisa gitu kan? Atau lu cerita gini, anjir gue suka sama cewek. Oke. Nah, ceweknya begini. Kalau nggak tulis dulu aja tuh, gue suka sama cewek, membuat hati gue membara bla 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 bla. Baru jelasin sih ceweknya. Atau lu mau bikin lagu kayak anak-anak hip hop, biasanya rimatik tuh, depannya A lagi atau AB atau BB terus A gitu. Nah menarik tuh bang, seni hip hop tuh, kita Nah. panggilin aja. Gimana bang? Contoh rimatik bang. Nah, kalau misalnya misalnya di dalam, mungkin ini bisa jadi sharing ke penulisan lagu juga ya, ke teman-teman yang genre di luar hip hop. Misalnya kalau gua biasanya misalnya nyari dari objek itu, misalnya let's say misalnya mental kita gitu. Berarti kata terakhirnya kita. Sebelum gua cacah ke bawah lagi kita itu siapa? Itu gua cari dulu tuh rimanya. Sila dulu ya. Kita, dua penggal kan? Kita. Terus ntar gua bikin lagi minta, cinta, kisah. Terus abis gitu bila misalnya gitu. Itu gue tulis dulu banyak ya kan, dari banyak kata yang udah gue tulis, gue susun dulu tuh mas di terakhirnya. Misalnya let's say kita cuma dapat 4 nih. Tadi itu kita, kisah, cinta, sama minta misalnya. Malam ini gue berada di mental kita, duduk sendiri sambil menulis sebuah kisah. Jomblo, gak apa, yang penting gue punya rasa cinta. Gua adalah seorang fighter, bukan pengemis yang cuma minta-minta. Woi, gitu. Tadi AA, BB. Itu terserah mas. Jadi sebenarnya penulisan itu kalau mau dari dia mau main yang nggak pakai kan storytelling ya. Tapi kalau sudah masuk dalam teori majas atau main syllable, itu hanya mempercantik sih sebenarnya. Sebenarnya kan dasarnya misalnya main rhythm nih, terus tiba-tiba ntar ada ketikannya, ada melodinya, terus ntar masukin scene-nya, suara scene, itu kan menghias sebuah lagu. Penting nggak? Ada lagu yang sebenarnya nggak penting tuh unsur-unsur kayak gitu sebenarnya. Gitu. Misalnya let's say contohnya misalnya Enda Resa gitu, yang dia boleh main pertama, mungkin bisa aja saat itu Mbak Mas Resa punya imajinasi pakai ekstrim, pakai apa. Tapi karena kebutuhan lagunya cuma misalnya cuma bass sama gitar doang, dan cuma beberapa ketikan, nggak butuh drum, jadi masukin itu. Jadi sebenarnya ntar lagunya sendiri sih tergantung imajinasi kita nih, butuh nggak ya. Nah begitupun ke lirik, butuh nggak ya gue memainkan teknik lirikal seperti ini. Lagi kalau bikin lagu kita nyaman apa nggak nyaman, sesuai dengan imajinasi kita aja. Entah mengabadikan sebuah momen, entah menceritakan sesuatu, entah itu kita mau mengkritik seseorang, nah itu terserah kita. Ini secara nggak langsung gue langsung kepikiran aja. Oh ini langsung muncul di benak gue kayak mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dari Bang Yuda juga terkait sama yang kata lirik dari kosakata AB atau AA atau BB. Mungkin ini juga masuk juga sih, tapi gue nggak tahu ini masih spontan atau enggak. Oh cakep. Gue coba pakai nada kali ya. Boleh deh. Dekat-dekat diriku, kau indah untuk hidupku, tak kenal engkau di hatiku. Ku ingin engkau tahu betapa aku mencintaimu, menyayangimu. Itu aja sih baru yang gue pikirin. Cuma ini yang menceritakan dari storytelling, dan gue mengaitkan tentang dari beberapa kata AB gitu. Itu sih yang spontan yang baru gue pikirin baru saat ini juga. Bagus, tepuk tangan dong. Keren. Nah, di antara gelapnya malam, kau terjatuh ke dalam Panjang banget. ya udah kan satu kalimat, kau terjatuh ke dalam lautan Kau terjatuh ke dalam lautan ramai. Nah, udah. Si bintangnya kan nggak ada ya? Ada. Ya. Nggak ada kan? Makanya itulah. Nah, tapi kan diimajinasikan tuh
di antara gelapnya malam kau terjatuh. Itu berarti kan bintang jatuh gitu. Iya. Biasanya kan kalau ngelihat bintang jatuh, kalau nggak jatuhnya ke lautan apa kemana, nah itu. Dan kau sembunyikan cahaya terang yang selalu menyinari. Di atas langit. Di atas langit, di bawah. Menari-nari Menari-nari. Wah, kinestetik. bagaikan bidadari. Bidadari. Wah, keren. Itu ada kinestetik tuh. Kau sangat berharga. Oke, cukup. Lanjut dulu, jahat banget. Jangan. Capek. Dia ini. Kau sangat berharga. Cakep. Lebih dari sebongkar berlian. Oh, bintangku yang cantik. Oh, bintangku yang cantik. Awas lu panjang-panjang. Iya, nggak apa-apa juga. Oh, bintangku yang cantik. Kau telah menghujam jantungku. Kau telah menghujam. Wah. Aku menantimu di langit yang sendu. Lu malu-malu sembunyikan cantikmu. Tak perlu malu-malu sembunyikan cantikmu. Wah, ini ada sense organik. Dan tetap bersinar walaupun di malam hari. Dan tetap bersinar walaupun di malam hari. Sinaran putih, bak malaikat menantiku. Woi, sinaran putih bak malaikat menantiku. The lost star is crying. Wah, ini. Aku tak bisa melihatmu, Aku tak bisa melihatmu. tapi aku bisa melihat planet-planetmu. Wah, aku bisa melihat planet-planet. Canopus menangis, Kapela meringis, Vega Vega memaki. Vega memaki. Malam kau terjatuh ke dalam lautan yang ramai. Anjay. Nah, ini kan ada sense atau ada indera penglihatan gitu, gelap, terang gitu kan, kita lihat kata terang. Terjatuh ada kinestetik. Selanjutnya ada lagi, dan kau sembunyikan cahaya terang yang selalu menyinari. Di sini ada organic sense juga. Ada organic sense, ada namanya indera penglihatan. Terang yang selalu menyinari. Ya, pokoknya ini something that you feel and on your body that's organic sense gitu. Organic sense. That's like crying, sadness, or shy, super shy gitu. Jadi, tepuk tangan buat kita Tepuk semua. tangan dulu semuanya dong. Yang di sini. Mantap betul. Mantap betul. Pokoknya keren. Nah, begitulah. Sesimpel itu bikin lirik. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Nggak sulit kan bikin lirik kayak. Nggak sulit. Ya udah. Dan itu kan tadi udah penulisan lirik ya. Iya. Kita persingkat. Gimana caranya lirik-lirik yang sudah kita tulis tadi kita jadikan sebuah lagu, Boleh. ya kan? Boleh. Dan ini challenge-nya bisa kita ngambil chorusnya yang paling gampang aja karena tadi kan. Tidak dari kau sangat berharga, lebih dari sebongkar berlian. Oh, bintangku yang cantik, kau telah menghujam jantungku. Aku untuk menantimu bilang jantungku. Tak perlu malu-malu sembunyikan cantikmu, akan terlihat lebih indah dari kejauhan. Walaupun di malam hari sinar bintang menerankan menantiku.